Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin al-tayyibin amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan, pertama sekali seluruh asatid, para guru-guru kita yang hadir pada maghrib yang penuh barakah dan rahmat Allah insyaallah pada hari ini. Mudah-mudahan mereka semua diberi keberkahan ilmu dan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh hadirin hadirat, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Maghrib hari ini kita kembali bersua dalam majelis ilmu kita usai sholat maghrib sampai menjelang isya insyaallah. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini rahmat Allah hadir, karena majelis ilmu adalah majelis yang dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah dan selalu dihadiri oleh semua orang yang mencintai warisan Rasulullah SAW, di mana warisannya adalah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa diberkahi oleh Allah. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW, besar harapan kita kepada Allah nanti di yaumil mahsyar kita yang hadir ini termasuk di antara umat Rasulullah yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan pertama pada Rabu di pekan pertama yang lalu kita sudah memberikan muqaddimah dengan membuka pengajian tadabbur Quran kita ini dengan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, pada pertemuan kali ini kita mencoba masuk sebagai muqaddimah surah Al-Fatihah. Sebagai pembuka, kita tahu bahwasanya surah Al-Fatihah ini surat yang turun di Makkah Al-Mukarramah. Jadi surat ini termasuk kata ulama kita surat Makkiyah, surat yang turun di kota Makkah Al-Mukarramah. Makasih Pak. Ulama juga sepakat ayatnya 7. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebut surah Al-Fatihah ini dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sesungguhnya kami memberikan satu surat Al-Quran yang disebut dengan As-Sab'ul Mathani dan Quran yang agung. Nah, surah Al-Fatihah ini disebut Al-Fatihah karena dia menjadi pembuka, meskipun dia bukan surat Al-Quran yang pertama kali turun. Karena di pertemuan yang lalu kita singgung surat atau ayat yang pertama kali turun surah Al-Alaq itu pun cuman 5 ayat. Setelah itu kemudian dipending oleh Allah, maka turun surat yang lain. Ada yang mengatakan surah Al-Fatihah ini, ada yang mengatakan surah Al-Qalam, ada yang mengatakan surah Al-Muzammil, ada yang mengatakan pula surah Al-Muddathir. Jadi di antara khilaf antara ulama, khilaf itu bukan salah, khilaf itu adalah perbedaan pandangan saja. Bapak Ibu sekalian, surah Al-Fatihah ini saking mulianya oleh para ulama berijtihad namanya banyak. Biasanya kalau sesuatu yang julukannya banyak, namanya banyak, berarti sesuatu itu sangat berharga. Rasulullah itu namanya ada yang masyhur 2. Beliau adalah Muhammad, beliau adalah Ahmad. Nanti ditambahi lagi dalam riwayat Imam Muslim 3 menjadi 5. Beliau adalah Al-Hashir, beliau adalah Al-Aqib. Nah, ini diantara nama Rasulullah. Meskipun ada yang mengatakan nama Rasulullah itu sampai 500. Saking mulianya Rasulullah itu.
Belum lagi gelarnya, ada As-Shadiq, ada Al-Masduq, ada Al-Amin, dan lain sebagainya. Nah, surah Al-Fatihah ini selain Al-Fatihah namanya adalah Ummul Kitab. Ummul Kitab ini artinya adalah induk kitab. Kitab adalah nama lain dari Al-Quran. Cuman ulama nanti berbeda pandangan kenapa Al-Quran disebut Al-Quran, karena dia sebagai sesuatu yang dibaca. Berarti kalau Quran yang ada di rumah kita jarang kita baca, namanya berarti bukan Quran itu, pajangan saja. Itu Quran Pak? Iya. Pernah dibaca? Enggak. Nah, itu berarti bukan Quran, karena Quran itu maknanya pertama adalah yang dibaca. Yang kedua, Alkitab. Alkitab ini sesuatu yang ditulis. Maka dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab, maksudnya Al-Quran. Ada lagi nanti selain Ummul Kitab, Ummul Furqan. Ummul Furqan berarti nama lain dari Al-Quran, induk Al-Furqan. Al-Furqan julukan untuk Al-Quran, disebut Al-Furqan karena Quran inilah yang membedakan antara hak dengan batil. Jadi dalam Quran itu tidak ada abu-abu. Oh, ini kayaknya saya netral aja lah. Di Quran itu nggak boleh netral. Ya hak, batil. Di tengahnya adalah mutasyabihah, syubhat aja. Nah, kita nggak boleh masuk yang syubhat itu. Kalau ini haram. Karena kata Rasulullah juga begitu, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Halal jelas, haram jelas. Yang nggak jelas tuh di antara halal dan haram itu. Nah, yang syubhat ini harus ditinggalkan. Syubhat Ustaz nggak jelas, jadi kita boleh lah, nggak boleh. Jadi ini disebut dengan Ummul Quran, juga disebut sebagai As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Maka kita nanti sholat Isya di rakaat pertama tentu wajib baca Al-Fatihah. Rakaat kedua baca Al-Fatihah lagi. Rakaat ketiga begitu. Rakaat keempat begitu. Nah, besok pagi kalau kita masih hidup, bangun sholat subuh, baca lagi Al-Fatihah. Rakaat kedua baca Al-Fatihah lagi. Karena hukum baca surah Al-Fatihah di dalam sholat wajib. Makanya kata Rasulullah, Al-Fatihah disebut juga Fatihatul Kitab. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihah Al-Kitab. Jadi ini surah Al-Fatihah ini sampai ada yang menamakan 150 nama. Dia adalah Ar-Raqi. Ar-Raqi itu karena ada kisah Abdullah ibn Mas'ud yang masuk ke sebuah perkampungan. Sampai di kampung itu kepala kampungnya sakit. Ditanya kenapa sakit, sepertinya disengat serangga gitu. Nah, kemudian mereka bingung, gimana ngobati orang ini. Dibacakan surah Al-Fatihah, sembuh karena orang kampungnya senang, kepala kampungnya sembuh, dikasih hadiah 2 ekor kambing. Pulanglah mereka, kata Rasulullah, loh kok bisa dapat kambing ini dari mana? Inilah mau kami tanya Rasul, apa hukum makan kambing ring hasil ngobati orang itu? Kata Rasulullah, kok bisa dapat kambing? Kok bisa ngobatin orang? Gimana ceritanya? Ya kami nggak tahu, bingung. Di kampung itu kepala kampungnya kena sengat serangga. Ya kami ingat Al-Fatihah, kami bacakan, tiup-tiupan ke situ, sembuh dia. Senang orang itu, kasihnya ke kami. Boleh nggak makan? Kata Rasulullah, boleh. Wali sahun, aku pengen juga makan daging kambing tuh, kata Rasulullah. Berarti dibolehkan kalau ada orang sedekah, syukuran kalau mungkin barusan sembuh dari penyakitnya. Jadi orang yang mengobati orang lain kalau dikasih sesuatu hukumnya halal diterima, boleh ditolak, boleh diterima. Nah, itu disebut oleh para ulama surah Al-Fatihah ini karena biasanya orang yang meruqyah pasti pakai itu dulu tuh. Setelah istighfar, mohon ampun kepada Allah, barulah kemudian Ummul Furqan dibaca, maka disebut dengan Ar-Raqiyah. Surah Al-Fatihah juga disebut Al-Kafiyah. Al-Kafiyah itu sudah cukup. Sebenarnya kalau kita merenungkan surah Al-Fatihah ini, Bapak Ibu sekalian, 7 ayat ini adalah kesimpulan kehidupan kita. Maka disebut oleh ulama namanya Al-Kafiyah, cukup.
Ada juga asy-syafiyah, penyembuh. Al-Kafiyah ini dari ayat pertama, ini nanti insya Allah akan kita ulas. Ayat pertama sampai ayat keempat itu cerita tentang Allah saja. Nanti ayat yang kelima itu baru tentang ibadah dan isti'anah. Ibadah, baru kemudian kita minta tolong kepada Allah. Enggak boleh ujuk-ujuk ya Allah, itu enggak boleh. Adabnya adalah berdoa itu setelah ibadah kita bagus, pengabdian kita bagus kepada Allah, baru minta. Kita saja kalau yang waktu sekolah dulu Pak ya, minta uang jajan kan kusuk-kusuk dulu. Punggung bapak kita itu sehat Pak, setelah itu baru minta jajan gitu kan. Allah juga harus iyyaka na'budu dulu, baru wa iyyaka nasta'in. Ibadah bagus baru isti'anah Allah itu kita ajukan, baru datanglah ma'unah itu pertolongan Allah. Kalau orang ujuk-ujuk minta sesuatu kepada Allah sementara hak Allah belum kita penuhi, ini namanya hamba Allah yang nggak tahu diri. Kemudian nanti di ayat yang ke-67 itu disebut oleh ulama kita manhaj. Manhaj itu disodorkan oleh Allah kepada kita 3. Pertama adalah ihdinas siratal mustaqim. Kita ini insya Allah kita lurus di jalan paling disukai oleh Allah, lurus. Nanti ada lagi jalan orang yang dimurkai oleh Allah. Itu jalannya orang Yahudi, tak boleh kita singgah ke situ. Namanya maghdub alaihim. Jadi setiap hari Allah sebenarnya marah itu kepada orang Yahudi karena kerjanya diantaranya membunuhi orang Palestina tanpa sebab. Ini maghdub alaihim. Sejak zaman Rasul, Yahudi itu sifatnya begitu. Kalau nggak ingkar janji, berkomplot sama orang kafir Quraisy, maka terjadilah namanya perang Ahzab, mengeroyok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi jalan yang ketiga namanya dolin, jalan orang yang sesat. Nah itu orang kawannya Yahudi. Udah paham lah kita itu, yang kemana-mana dia bawa tiang jemuran. Bawa tiang jemuran Pak, ini kode saja. Nah makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala ini kita ini udah lurus nih. Jadi kalau kita kenal Allah dari ayat pertama sampai ayat keempat, kemudian kita sembah Allah yang sudah kita kenal itu, baru kemudian kita minta tolong baik-baik kepada Allah. Dan diantara minta tolong yang harus kita ajukan setiap saat adalah nanti disimpulkan di lembaran pertama, halaman pertama surah Ali Imran. Bawah itu, apa itu? Hidayah. Mintalah, kata Rasulullah, kalau kalian minta kepada Allah, mintalah 4. Allahumma inni as'alukal huda, hidayah dulu minta kepada Allah. Wattuqa, ketakwaan, wal afaf, kehormatan diri, wal ghina, kaya itu terakhir. Kaya pun gak dapat hidayah, susah juga itu Pak. Maka mintalah, dan ini diajarkan oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim. Maka nanti sampai ke surah Al-Baqarah, ini saya ringkas dulu. Surah Al-Baqarah itu diulang lagi oleh Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi kalau mencari hidayah di Quran tempatnya. Dan sudah kita minta kepada Allah di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian nanti di ujung surah Al-Baqarah itu 3 ayat terakhir itu bercipta hebat sekali. Maka ditutup oleh Allah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah mengajari kita doa kepada Allah. Akhir surah Al-Baqarah juga doa kepada Allah. Di lembar sebelum lembar terakhir surah Al-Imran juga doa kepada Allah. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana 'alal abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika. Ujung ayatnya bagus sekali Bu. Wala tukhzina, jangan engkau permalukan kami pada hari kiamat. Makanya doa ini adalah manhaj hidup orang beriman. Tidak boleh kita tidak berdoa kepada Allah. Dan itu sudah diajarkan sejak awal, sejak surah Al-Fatihah. Maka kata ulama kita, ayat ke-6, ayat ke-7 surah Al-Fatihah itu sampai penutup itu manhaj. Manhaj berarti itu pandangan hidup kita seperti apa. Maka Bapak Ibu sekalian, surah Al-Fatihah ini disebut oleh para ulama setelah dikaji panjang, kesimpulannya cuma satu. Apa itu? Nikmatul hidayah. Nikmat hidayah. Nah, luar biasa. Maka nanti di
lembar pertama surah Al-Imran, di bawah itu ketemu kita di situ tentang hidayah juga. Bunyi ayatnya begini. Ini doa ini jangan tinggalkan. Setiap selesai sholat jangan tinggalkan. Rabbana la tuzigh qulubana. Kapan? Ya Allah, jangan engkau gelincirkan hati kami. Kapan jangan gelincirkan? Ba'da idh hadaitana. Setelah engkau berikan hidayah kepada kami.